Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan materi secara langsung ya. Eh, Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dan membahas lebih dalam materi yang hari ini akan kita atau saya sampaikan. Hari ini kita akan belajar mengenai transportasi multimoda. Transportasi multimoda ini ada berbagai macam pendapat ya, pertama dari UNCTAD, lalu dari Sistranas, ada juga angkutan multimoda berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011. Nah, transportasi multimoda ini secara umum adalah bagaimana memindahkan atau mentransportasikan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda. Akan tetapi ini berdasarkan pada satu kontrak gitu ya. Jadi hubungannya adalah bisa jadi B2B gitu ya, business to business. Dia ingin mengirimkan barang dan disepakati bahwa untuk mengirimkan barang dari satu titik ke titik yang lain itu menggunakan misalnya kereta api lalu disambung dengan truk. Nah, itu contoh. Itu satu kontrak B2B, bisnis dengan bisnis, lalu kemudian ditransportasikan menggunakan kereta api dan truk misalnya begitu ya. Nah, dari satu tempat barang yang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Nah, sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011, angkutan multimoda itu atau transportasi multimoda merupakan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan gitu ya. Nah, sama juga pengertiannya baik itu Sistranas maupun dari peraturan pemerintah ini. Ini adalah contoh bagaimana angkutan multimoda. Tadi disampaikan bahwa terdapat perpindahan atau menggunakan setidaknya dua moda transportasi. Nah, dari satu transportasi ke transportasi yang lain tentu saja nantinya akan ada satu titik temu tuh. Nah, di mana titik temu itu? Yaitu di terminal atau transfer point. Ini adalah satu tempat yang mampu menerima beberapa moda transportasi yang berbeda dengan tujuan untuk mengatur perpindahan moda angkutan gitu. Kalau dia adalah pelabuhan, maka ketika kapal datang dari laut, dia datang bersandar, bongkar di laut, di dermaga gitu ya. Nah, itu nanti diangkut bisa menggunakan kereta api atau menggunakan truk gitu, diangkut ke tempat konsumen itu atau siapa yang akan menerimanya. Ada juga yang dari laut lalu kemudian ditransfer kan, dipindahkan barangnya lalu kemudian diangkut kembali menggunakan angkutan laut lagi. Nah, ini biasanya berlaku untuk pelabuhan dengan tipe hub port, penghubung ya, kayak di Singapura. Jadi misalnya kita mau impor barang dari Jepang. Nah, kapal yang dari Jepang itu datang ke Singapura, bongkar di sana, lalu kapal yang kita itu akan menunggu di sana dan kemudian menerima dari kapal yang dari Jepang. Setelah itu, kapal yang kita kirim ke Singapura itu akan datang ke Indonesia lalu kemudian bongkar di Indonesia. Itu juga bisa multimoda ya. Apa sebetulnya tujuan penyelenggaraan angkutan multimoda? Nah, ini tujuannya adalah mewujudkan pelayanan one stop service dengan indikator single seamless service, yaitu single operator, single tarif, dan single dokumen untuk angkutan barang. Intinya untuk mempermudah, karena kebayang kan kalau misalnya perpindahan dari satu titik ke titik lain tanpa satu kontrak itu akan menyulitkan si pengusaha. Dia harus mencari lagi, membuat kontrak lagi, membuat perjanjian lagi, dan tentu saja yang pertama eh, tidak ada yang namanya single operator. Ketika tidak ada single operator, apa yang terjadi? Maka transportasi atau transfer barang menjadi sangat sulit, administrasinya banyak.
Bisa, sebetulnya mudah, tapi nanti administrasinya banyak sehingga pengurusannya menjadi lebih sulit. Karena barang itu ketika dikirim dari satu titik ke titik lain, dia harus bersifat traceable. Artinya dapat dilacak, dapat diketahui asalnya dari mana, dipindahkan ke mana. Jadi eh, kalaupun terjadi kerusakan di kemudian hari ketika diterima oleh konsumen atau si pembeli, maka dapat diketahui di mana letak kesalahannya, gitu ya kalau single operator. Itu yang pertama S yang kedua single tarif. Nah, kebayang kan kalau tidak dalam satu kontrak dia berpindah, maka tarifnya akan berbeda-beda. Dan bisa jadi ini akan menyulitkan dalam penentuan tarif di ujung atau di yang kita berikan kepada si pembeli, si konsumen. Gitu. Selanjutnya, apa dasar hukum tentang angkutan multimoda? Nah, ini banyak sekali ya, mulai dari LLAJ mengenai keterpaduan antar moda, lalu kemudian tentang pelayaran, tentang penerbangan. Jadi semuanya bersatu tuh. Perkereta apian, lalu lintas angkutan jalan, lalu kemudian pelayaran di laut itu ya, penerbangan di udara. Nah, ini saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu apa ya, semacam jaringan gitu, saling terhubung satu sama lain. Lalu kemudian mengapa bukan sistem unimoda? Unimoda itu artinya satu moda tuh, dari satu titik diantar sampai selesai ke titik yang lain. Apa masalahnya? Ya, yang pertama adalah kontrak tersendiri untuk setiap tahap kegiatan. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kalau dia menggunakan sistem unimoda, pasti harus ada kontrak tersendiri. Ketika barang diangkut menggunakan truk, misalnya dikirim ke Eropa, nggak mungkin tuh truknya datang langsung ke pabrik, lalu bawa barang, pergi langsung ke Eropa. Ya, kebayang tuh butuh berapa lama dan biayanya berapa besar. Nah, itu harus dipikirkan ya. Nah, lalu yang kedua, dokumen tersendiri untuk setiap tahap kegiatan. Wah, ribet itu, pasti ngurusnya susah gitu ya. Jadi menyulitkan. Harus urus dokumen lagi setiap titik, urus dokumen lagi, pindah moda, urus dokumen lagi itu. Sehingga ketika dokumen itu tersendiri, kontrak tersendiri, maka yang terjadi kemudian adalah billing tersendiri untuk setiap kontrak. Muncul biaya satuan per setiap aktivitas. Nah, itu bisa membengkak itu. Lalu yang selanjutnya adalah beda persyaratan dan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan. Apa pengaruhnya? Yang pertama adalah transaksi dagang perlu diikuti secara teliti. Jadi tahapannya itu perlu dipantau satu persatu karena kita harus memastikan bahwa barang itu aman sampai ke tangan konsumen. Sulit menentukan seluruh biaya secara tuntas. Sulit tuh karena setiap tahapan memiliki biaya tersendiri. Gitu ya. Lalu selanjutnya sulit untuk mengurus klaim. Kok bisa sulit untuk mengurus klaim? Karena kita nggak bisa melacak gitu ketersediaan atau keberadaan dari barang itu secara pasti. Barang ini misalnya rusak, tapi rusaknya dari tahap yang mana itu sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, lalu selanjutnya adalah sulit menentukan waktu yang pasti untuk suatu transaksi dagang karena ada ketidakpastian ketika dia transit di satu lokasi, jangan-jangan modalnya nggak ada, jangan-jangan transportasinya mahal gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya peng, eh, apa ya, unimoda itu pengaruhnya terhadap kegiatan transportasi. Akibat lainnya adalah mempersulit eksportir akhirnya ya, konsinye di setiap lini tahapan kegiatan, mempermahal biaya angkutan. Terus eksportir ini menghadapi banyak penanggung jawab angkutan. Sulit ya. Lalu mengapa harus multimoda? Karena dengan multimoda itu akan mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point. Nah, itu udah jelas tuh ketika transshipment point. Barang dipindah lalu akan diangkut oleh apa, dibawa kemana, itu udah jelas ada laporannya. Karena seperti barang itu ketika dia ingin dikirim misalnya dari Malaysia kirim ke Batam, lalu dari Batam kirim ke Medan, itu udah jelas tuh sebelum barang itu berangkat itu udah jelas bahwa barang yang ada di Malaysia ini akan dikirim melalui pelabuhan Batam untuk dikirim kemudian menggunakan truk ke
Medan. Itu nggak perlu lagi ngurus dokumen gitu ya. Pembiayaannya juga udah satu pintu, jadi lebih cepat. Mengangkutnya juga lebih cepat, menekan kerugian terhadap jarak dan menghemat permodalan. Mengurangi beban dokumentasi, formalitas dan birokrasi. Tadi udah dijelasin ya. Termasuk menghemat biaya, ini udah dijelasin. Terus karena multimoda itu lebih gampang untuk menelusuri jika kemudian terdapat kerusakan karena hanya terdapat satu agen. Nah, multimoda ini juga berperan ketika ini berlangsung dengan cara yang baik dan benar, maka mampu menurunkan harga barang ekspor. Oke. Selanjutnya, paradigma transportasi multimoda nih. Apa paradigmanya? Secara ideal, point to point terpadu melalui sistem multimoda. Apa yang dimaksud dengan sistem multimoda? Maka paradigma yang harus dibangun adalah ketika kalian ingin mengangkut dengan multimoda, kalau kalian menggunakan transportasi laut, menggunakan kapal dan lain sebagainya, maka semakin ke kiri, semakin ke arah kapal, biayanya semakin rendah. Akan tetapi kalau semakin ke kanan, dari kapal laut, kereta api, truk, dan kemudian pesawat terbang, maka itu harga dari sisi harga semakin mahal. Akan tetapi menggunakan pesawat kargo ini bisa jadi lebih cepat. Kalau barang-barang itu perlu penerbangan cepat atau sampainya cepat, juga bisa menggunakan pesawat gitu ya, karena dengan kapal laut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lalu kemudian paradigma apa yang perlu kita tanamkan ketika menggunakan transportasi multimoda? Yang pertama adalah daya saing. Itu untuk memperkuat daya saing ya, memperbaiki kualitas layanan, kinerja, daya tarik pasar karena kemudahan 3S yang tadi gitu ya. Lalu kemudian jaringan. Ketika jaringan ini terbentuk, maka ada satu kepastian baik dari segi harga, kepastian sampai dan lain sebagainya. Nah, transportasi multimoda ini memerlukan adanya sebuah hub atau spokes. Nah, ini diperlukan ketika hub ini ada, bagus, baik itu secara berupa terminal dan spokesnya juga tersedia, maka akan mempermudah bagi setiap sarana transportasi atau alat transportasi ini untuk memindahkan barang dari satu titik yang lain. Kriteria pemilihan jenis moda transportasi. Nah, ini berdasarkan jarak ya. Semakin jauh jarak yang akan ditempuh, maka efektivitas yang terjadi adalah apakah melalui jalan, JL ini jalan, KA kereta api, ini adalah air ya, lalu lintas air, lalu kemudian udara. Dapat dilihat bahwa ketika jaraknya semakin jauh, transportasi menggunakan laut ini menjadi lebih efisien dan efektif. Biayanya murah, dapat mengangkut barang dalam bentuk yang banyak gitu ya. Terus kalau melalui kereta api 30%-nya, sedangkan udara 4%. Ini mahal sekali kalau lewat udara gitu kan. Sedangkan jarak sedang 300 sampai 800 km, nah ini melalui jalan itu lebih bagus daripada menggunakan laut. Kalau dekat, nah apalagi dekat menggunakan transportasi jalan. Rantai transportasi multimoda itu seperti ini secara tidak langsung ya. Ini composition itu misalnya regional distribution nih. Ada perusahaan-perusahaan di dalamnya dikumpulkan dalam satu titik, baik itu dalam sebuah kawasan berikat ataupun misalnya di terminal kering, dry port. Lalu kemudian diangkut, lalu kemudian berhenti di interchange, lalu kemudian berpindah lagi menggunakan kendaraan yang lain sehingga sampai ke tangan konsumen. Apa kunci sukses kinerja angkutan multimoda? Ini yang harus diperhatikan. Tepat waktu, barang yang dikirim utuh bentuknya, wujudnya utuh. Lalu yang ketiga, utuh jumlah, tidak hanya wujud, jumlahnya juga harus utuh. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki pelayanan yang baik, biayanya juga yang kompetitif sehingga menumbuhkan kepercayaan dan image dari si konsumen itu terhadap perusahaan itu baik. Nah, ini yang harus menjadi kata kunci dalam kinerja angkutan multimoda.
Segmen kegiatan industri jasa angkutan multimoda ini berdasarkan kegiatan secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut ya. Mulai dari gudang, diangkut, lalu kemudian transshipment, pengangkutan to main haul, baik itu kereta api, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Lalu ada transshipment ke stasiun pelabuhan atau bandar udara, lalu kemudian pengangkutan dari transshipment point ke konsumen. Ini adalah segmen kegiatan industri jasa angkutan. Indikator kinerja transportasi multimoda tadi sudah dijelaskan ya. Ini cuma lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi melalui berdasarkan rujukan dari Ockwell 2001. Output performance atau kinerja itu yang mempengaruhi sistem kinerja transportasi adalah kinerja jaringan. Jaringannya harus bagus, dia harus pasti ada jaringannya selalu, lalu kinerja operatornya juga ada. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan multimoda? Shipper udah otomatis, buyers jelas tuh pembeli gitu ya. Kalau nggak ada yang beli nggak mungkin ditransportasikan gitu ya. Nah, ketika si pembeli ini membeli barang kepada shipper, maka shipper akan menghubungi ekspedisi muatan angkutan laut atau kapal laut. Nah, ini biasanya dia sistemnya sistem charter kapal atau charter kontainer, atau meminta jasa pengangkutannya aja, bebas tuh. Nah, jadi kontraknya itu si shipper itu kontrak dengan MKL atas persetujuan dari si buyers dengan biaya yang telah disepakati bersama gitu ya. Dengan biaya, modalnya apa, sampainya berapa lama gitu. Itu setelah disepakati. Lalu kemudian ada freight forwarder, yaitu pihak yang mengurus masalah angkutan barang yang akan digunakan dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan barang tersebut sampai ke negara tujuan. Nah, ini freight forwarder yang bertugas. Forwarder juga dapat berperan sebagai MKL. Jadi ekspedisi muatan kapal laut ini bisa juga dia berdiri sendiri atau ada juga yang freight forwarder. Dia hanya transport di dalam negeri lalu bekerja sama dengan pengekspor, itu juga bisa. Yang terakhir adalah towing. Ini adalah contoh bagaimana transportasi multimoda dari pabrik masuk ke Tanjung Priuk, shipment di Singapura, lalu kemudian sampai di Jerman, lalu kemudian sampai di konsinyé di Frankfurt. Nah, kayak gini ya modanya atau alurnya. Ini juga salah satu contoh transportasi multimoda dari dry port Gede Bage ke Tanjung Priuk. Ini transportasinya bisa menggunakan truk dan kereta api. Ini bagaimana alternatif skema pengangkutan. Ada yang unimoda, ada yang alternatif 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada truk sendiri, kereta api, dan TW itu menyewa kendaraan gitu ya. Dengan truk sewa atau menyewa truk dan kereta api. Ini contohnya ya, alternatif 1 unimoda. Ini alternatif yang kedua, 3, keempat. Dan ini adalah bagaimana proses kegiatan di pabrik, staffing, tapi angkutan multimoda juga tidak lepas dari permasalahan ya. Yang pertama adalah keterpaduan jaringan prasarananya kurang. Makanya ketika kita datang ke JICT mengatakan dengan jelas bahwa mereka berkomunikasi dengan proses pembangunan jalan tol itu, sehingga angkutan yang mau ke JICT dapat keluar masuk jalan tol langsung ke pelabuhan, tidak melalui arteri sehingga tidak terjebak dalam kemacetan. Nah, ini bagaimana kemudian JICT dan TPK Koja itu menjaga atau meningkatkan keterpaduan jaringan prasarana. Keterpaduan jaringan pelayanan angkutan barang. Nah, terkadang dalam satu pelabuhan banyak sekali yang menanganinya ya. Ketika dia masuk ke lini 1, siapa yang menangani, siapa yang bertanggung jawab. Begitu juga lini 2, lini 3, atau gudang misalnya. Nah, ini pelayanannya terpisah, maka diperlukan keterpaduan. Bisa kita ambil pelajaran ya dari bagaimana TPK Koja dengan JICT bekerja sama. Ketika di JICT sedang overload, maka bisa menggunakan dermaga di TPK Koja dengan
dokumen yang sama dengan peraturan yang sama dengan semuanya sama, tidak yang berbeda, hanya beda ininya aja, beda bongkarnya, lokasi bongkar. Begitu juga sebaliknya, ketika di TPK Koja penuh maka menggunakan fasilitas JICT. Pembinaan dan pengembangan pengusahaan, nah ini juga untuk pengusahanya perlu dibina gitu ya. Nah saat ini belum terlalu banyak pembinaan di bidang itu, bagaimana perusahaan penyedia jasa logistik ini mampu bersaing kemudian secara internasional. SDM-nya juga perlu diperbaiki, ada lembaga sertifikasi profesi supaya mereka juga mengerti bagaimana cara menangani barang-barang untuk dikirim ke luar negeri. Terima kasih dari saya, semoga kalian dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan silahkan berkirim pesan kepada saya secara japri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.